Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Muhammad Ramdan. Kali ini kita akan melanjutkan sesi dari tutorial kita mengenai bagaimana caranya membuat sebuah game platform ya dengan menggunakan Construct 2. Nah, perlu diingat di sini saya membuat sebuah tutorial itu hanya sederhana aja ya untuk dasarnya. Jadi nanti kalau misalkan kalian udah bisa dan udah paham nih tentang alur-alurnya, silakan nanti kalian kembangkan sendiri gitu. Nah, di sini juga kemarin kita sudah membuat sebuah project game. Kalau nama di saya itu diberi nama game Dino ya. Dimana di dalamnya sudah kita tambahkan fitur-fitur seperti frame, animation, terus ada background, terus ada menambahkan karakter ya tentunya. Dan yang paling penting kita juga sudah menambahkan yang namanya behaviors. Nah, kita akan lanjutkan aja di part 2-nya, yaitu melanjutkan pembuatan gamenya. Silakan teman-teman buka aja aplikasi Construct 2-nya. Di sini jangan klik new project ya, karena kita akan melanjutkan. Boleh di open folder, open project, ataupun di sini ada recent project, di mana project yang sudah kita buat akan tersimpan namanya di sini. Ini di sini saya menamakan game Dino. Nah, kita akan coba review dulu ya, baru sampai mana projectnya. Nah, di sini juga kita sudah menambahkan yang namanya animasi idle ya, di mana idle ini ketika karakternya diam, tapi si karakter ini tetap seperti bernapas gitu. Jadi tidak seperti patung pada umumnya lah. Terus kita juga sudah menambahkan yang namanya on keyboard ya, ketika kita jalankan ini sudah jalan sebetulnya. Ketika kita loncat, ini udah loncat. Oke. Nah, tetapi di sini ada beberapa masalah. Yang pertama, ketika kita jalankan si karakternya, si kakinya itu tetap diam ya. Harusnya kan ketika kita jalankan atau berjalan atau mundur gitu ya, si kakinya pasti akan bergerak gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita mundur, ini sebetulnya udah bisa mundur, tetapi si karakternya tidak membalikan badannya gitu kan, seperti kayak aneh gitu kalau misalkan kita mundur, si badannya tetap ke depan. Nah, itu dua aja yang akan kita rubah di part ini. Oke, kita langsung aja hands on ke aplikasinya. Nah, sekarang kita akan tambahkan dulu animasi untuk si kakinya bergerak. Nah, caranya klik pada karakter, lalu klik kanan, edit animation, atau bisa diklik 2 kali di sini. Oke, ini untuk karakter untuk idle ya. Sekarang kita akan tambahkan karakter animasinya dengan klik dulu ya di bagian animasi ini, klik kanan, lalu add animation. Nah, namanya kita ganti menjadi walk atau berjalan, lalu kita klik yang walk. Nah, ini di sini animasi frame-nya atau frame animasinya masih kosong. Kita akan import aja di file kita. Caranya klik kanan di kolom ini ya, kolom animasi yang ini, lalu import frames, lalu from files. Nah, sekarang kita akan cari di sini karakter yang berjalannya atau walk-nya. Kayak ini ya, walk 1 sampai dengan walk 10. Nah, bagi teman-teman yang belum download karakternya atau aset ya, disebutnya aset, itu silakan cek aja di deskripsi pada part 1. Udah saya simpan linknya untuk download karakter atau asetnya di part 1. Oke, ini kalau udah dipilih, ini kita open aja. Nah, oke, ini udah ini ya, udah ke import ke animation frame-nya. Cuman ini yang 0 kita hapus aja, klik kanan lalu delete. Oke, done. Setelah ini kita close ya. Atau jangan dulu close deh. Kita akan coba preview dulu yang mode. Nah, jadi seperti ini ya untuk yang walk atau berjalan. Tetapi menurut saya ini kurang cepat aja. Ini saya tambahkan, ini klik kanan, diklik yang walk-nya. Lalu speed-nya saya akan tambahkan menjadi 10. Lalu loop-nya atau mengulang ya, kita pilih yang yes. Oke.
Kalau udah, kita preview dulu lagi. Klik kanan, preview. Oke, seperti ini ya. Sebetulnya untuk speed itu selera sih. Untuk selera teman-teman boleh dirubah lagi kalau misalkan kecepatan atau kelambatan. Oke, ini kita close, lalu ini kita close juga. Nah, sekarang kita akan tambahkan fitur keyboardnya supaya ketika kita run, ini akan benar-benar berjalan. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita run, ini belum berjalan ya, si karakter walk-nya atau animasi walk-nya, nah masih seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan fitur keyboardnya yang ada di sini. Ini silakan kursornya arahkan ke sini, lalu klik kanan aja. Di sini ada insert new object, lalu kita cari yang keyboard. Nah, karena di sini saya menggunakan keyboard ya. Kalau misalkan nanti teman-teman mau pakai mouse touch, kalau misalkan ini untuk nanti diimport ke diekspor ke uh, handphone ya, atau misalkan menggunakan gamepad atau stick. Ini saya pakai keyboard, lalu klik insert. Nah, kalau udah, ini kita di bagian kanan ini di nama project ini kan di sini ada namanya keyboard. Ini kita klik aja yang keyboard, lalu kita klik ke event sheet. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke dalam logiknya nih. Mudah-mudahan teman-teman di sini paham. Kalau misalkan kurang ngerti, coba nanti dibalikin lagi aja videonya atau diulang lagi aja videonya. Nah, di sini ada yang pertama ada add event dan ada add action. Nah, add event ini di mana kita menempatkan sebuah kondisi. Nah, kalau misalkan kondisinya di sini udah terpenuhi, maka maka yang terjadi aksinya apa gitu untuk aksinya itu sendiri. Oke, mungkin teman-teman agak sedikit bingung ya di sini, tapi tenang aja, saya akan coba menjelaskan sedetail mungkin lah. Gitu. Oke, di sini saya klik yang add event, lalu karena tadi menggunakan keyboard ya, jadi saya pilihnya ini keyboard, lalu next. Nah, untuk di sini saya pakai on key pressed. Nah, jadi on key pressed ini ketika mengetikkan di keyboard, ini akan langsung jalan. Ini saya klik next, lalu saya klik yang klik to choose ini, lalu saya tekan di keyboard panah yang ke kanan. Silakan ditekan aja panah yang ke kanan. Nanti kalau udah ditekan muncul tulisan right arrow. Nah, kalau udah diklik OK, lalu done. Terus harusnya di sini ya. Ini yang event yang satu ini saya hapus aja. Klik kanan delete. Oke, di sini kondisinya sudah terpenuhinya. Jadi ibaratnya ketika kita mengetikkan sesuatu di keyboard, maka yang muncul nanti aksinya apa gitu. Oke, sekarang saya akan tambahkan aksi yang pertama. Nah, karena ketika mengetikkan keyboard, maka aksinya ini akan akan menjalankan apa atau menjalankan sesuatu. Nah, di sini saya menjalankan karakter, lalu klik next. Lalu saya cari di sini ada namanya animation, lalu set animation. Nah, jadi si animasinya ini ketika dijalankan itu dengan menggunakan keyboard yang ada di sini. Lalu klik next. Nah, animation ini saya akan berikan dia nama yaitu walk. Ini jangan sampai salah ya. Kalau misalkan kalian tadi ketika di new animationnya namanya berjalan, berarti di sini tulisannya berjalan gitu. Huruf kapital kecilnya ini juga harus sama. Kalau udah, ini kita down. Oke, sekarang kita sudah mempunyai aksinya. Si aksinya ini karakternya akan berjalan ketika keyboardnya ditekan. Nah, jadi seperti itulah intinya. Jadi ketika kondisinya A, maka aksinya akan apa. Oke, kalau udah seperti ini, kita akan coba klik run. Nah, kalau misalkan saya tekan keyboard panah yang ke kanan, nah sekarang ini udah jalan tuh, si kakinya udah bergerak.
Nah, tapi muncul permasalahannya nih. Jadi si kakinya itu ketika misalkan si karakternya diam, tapi kakinya masih tetap berjalan gitu. Jadi nggak diam. Nah, cara untuk akalinnya ya kita berarti masuk lagi ke sini, ke event sheet ini. Nah, untuk event sheet ketika dia berhenti, maka dia si kakinya akan berhenti juga gitu. Nah, sekarang kita akan tambahkan add event lagi, lalu kita pergi ke keyboard, lalu next, lalu di sini ada tulisan on key press. Kita pilihnya yang bukan yang on key press ya, melainkan yang ini, yang on key release. Nah, key release ini berfungsi menjadikan dia kesemula lah gitu kalau misalkan si karakternya diam. Gitu. Ini kita next aja. Nah di sini klik to choose, lalu arahkan dengan menekan atau dengan klik tanda panah ya yang ada di keyboard supaya dia right arrow. Lalu klik OK. Lalu down. Ini udah si kondisinya udah terpenuhi, maka kita akan tambahkan aksinya. Nah, aksinya kita pilih yang karakter, lalu next. Nah, di sini kita klik yang set animation, lalu next lagi. Nah, di sini namanya, nah kalau misalkan untuk berjalan kan walk, nah kalau misalkan untuk dia berhenti namanya idle kan. Untuk yang pertama itu namanya idle. Saya namakan idle ya untuk dia berhenti. Lalu klik down. Nah, udah nih, udah seperti ini. Kita akan coba jalankan lagi. Ini kan idle nih, idle itu ketika posisi dia diam, tapi dia masih bergerak gitu, seperti bernapas. Kalau misalkan saya jalankan, nah kan sekarang udah bisa ya. Nah, kalau misalkan diam, kakinya akan berhenti. Tapi muncul lagi nih permasalahannya ketika kita mundur, dia nggak bisa nggak kakinya nggak bergerak gitu. Jadi, nah kalau ke depan kan ini kakinya bergerak, kalau ke belakang kakinya diam. Nah sekarang kita akan akali lagi, lalu kita pergi ke sini lagi ke event sheet. Nah sekarang ini kan kalau misalkan right arrow ini ketika kita menekan panah ke kanan ya, menekan panah ke kanan itu akan berjalan dan akan berhenti. Tapi kalau kita menekan arah panah ke kiri atau mundur, ini masih belum di set sama kita. Nah, sekarang kita akan set lagi, add event, lalu keyboard, kita next, lalu di sini on key press, lalu next. Nah sekarang kita kebalikannya, yang tadinya ke kanan kita tekan aja yang ke kiri. Nah supaya nanti muncul tulisan left arrow. Lalu kita OK, lalu down. Nah ini kondisinya udah ada. Sekarang tinggal aksinya kita penuhi. Kita klik yang add action, lalu karakter next. Lalu kita cari yang set animation, lalu kita next. Nah untuk sekarang berarti yang pertama kita akan jalankan dulu dengan menggunakan animasinya walk. Lalu down. Oke, ini kita udah ngeset nih di event sheet-nya. Coba kita akan jalankan dulu. Oke, kalau saya menekan kanan, nah dia akan berjalan ya, kakinya juga akan bergerak juga. Nah, kalau misalkan ke kiri atau left, atau misalkan di tampilan ini mundur, nah ini udah bisa, tapi malah dia seperti yang tadi yang pertama yang ke kanan atau ke depan gitu. Jadi dia tidak berhenti kalau misalkan si karakternya dihentikan. Nah, cara ngakalinnya sama aja, berarti kita tambahkan seperti yang ada di event sheet yang kedua ini. Kita klik add event, lalu keyboard, lalu next, lalu on key release, lalu next. Di sini kita arahkan ke left atau ke kiri ya. Kita klik OK,
lalu done. Nah, si actionnya berarti karena kalau misalkan ketika kita ingin menghentikan karakter si kakinya itu dengan namanya idle, berarti kita pergi ke karakter, lalu next, lalu di sini ada yang namanya set animation, next. Nah, kita kasih nama yaitu idle supaya dia berhenti kalau misalkan apa keyboardnya tidak ditekan. Done. Oke, ini udah mempunyai 4 event sheet ya. Kita run dulu. Ini kalau misalkan saya klik kanan, oke, jalan ya. Kalau diberhentikan, kakinya berhenti. Nah, sekarang kalau mundur atau klik ke kiri, ini juga jalan. Kalau misalkan diberhentikan, kakinya juga berhenti. Oke, berarti kita udah berhasil ya. Ini untuk maju ke depan. Lalu untuk mundur juga sudah selesai. Nah, terakhir masalahnya, kalau misalkan mundur, si karakternya tetap menghadap ke depan gitu atau ke kanan ya. Kan agak sedikit lucu gitu, seperti mundur. Nah, sekarang kita akan perbaiki atau kita tambahkan event di event sheet-nya ya di sini. Ini saya close dulu. Nah, untuk mundur itu kita bisa tambahkan di sini ya, di untuk right arrow ini kita tambahkan add action, lalu karakter, lalu klik next. Nah, kalau ke kanan kan dia ke depan gitu, jadi kita tidak akan tidak akan membalikan gitu. Yang membalikan itu ketika di klik atau ditekan yang tombol kiri atau left, maka dia akan membalik seperti mirror. Nah, sekarang ini kita cari yang di arrange, lalu di sini ada set mirror, lalu next. Nah, di sini statusnya jangan mirror tapi not mirrored. Kalau misalkan ke kanan ya kita ke depan gitu, tidak akan berbalik. Kalau misalkan di sini setnya mirrored, nanti akan aneh gitu. Ini kita klik aja not mirrored, lalu down. Lalu yang ini, yang left, nah ini yang left baru kita tambahkan yang mirrorednya. Klik next. Nah, statusnya ini kita mirror. Lalu down. Nah, kalau misalkan kita ke kiri, maka si karakternya akan menjadi cermin atau kayak membalikan badannya lah seperti itu. Oke, kalau udah, ini kita run. Nah, sekarang kalau diklik ke panah ke kanan, dia tetap berjalan ke depan ya. Tapi kalau misalkan ke kiri, nah, jadi dia membalikan badannya lah seperti itu. Gimana teman-teman? Mulai agak mengerti tidak dengan yang namanya event sheet ini. Jadi event sheet ini adalah sebuah penampungan logik lah seperti itu intinya. Jadi ketika kalian mau apa, terus nanti aksinya akan apa. Jadi intinya ada kondisi dan aksi. Kalau kondisinya terpenuhi, maka nanti aksinya yang dihasilkan itu apa dari kondisi itu tersebut. Dalam hal ini berarti kalau misalkan kondisinya kan di sini masih keyboard ya, belum kita tambahkan yang lain gitu. Kalau misalkan keyboardnya kita tekan, maka nanti aksinya akan terjadi apa di sini. Di sini ada walk untuk berjalan, idle untuk diam. Di sini ada mirrored dan not mirrored juga. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi materi ini dengan kalau misalkan kita zoom atau loncat ya. Nah, loncat ini masih diam. Atau misalkan kalau misalkan kita ingin menunduk, ini nggak bisa ya. Nggak bisa. Atau nanti kita akan tambahkan kalau misalkan dia terbentur karakter lain, nanti misalkan akan mati gitu karakternya atau akan akan ya seperti halnya game 2 dimensi lah seperti itu. Nah, mungkin untuk materi kali ini saya cukupkan dulu.
kita akan lanjutkan lagi di materi yang part ketiga. Kalau teman-teman masih kurang paham, silakan tuliskan di kolom komentar yang tidak pahamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.